Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 28 Agustus 2022. Angka Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 21 Agustus 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguh, amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. A. Tangguh hitam Rp7.313.700, tangguh merah Rp7.534.500, tangguh biru Rp6.967.500, amplop aksi 5 menit Rp4.556.000, amplop persepuluhan Rp11.602.000, amplop pengucapan syukur Rp6.260.000, peti diakonia Rp4.454.000, peti pembangunan Rp4.937.000, peti pintu masuk Rp256.000, derma ibadah live streaming Rp3.600.000. 2. Derma tangguh ibadah di Pospel Arius, Wik APO, dan gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius APO Wik APO Rp3.816.000. B. Gedung PAR Wik Percetakan Rp607.000. Gedung PAR Wik Oikumene Rp1.484.000. Gedung PAR Wik Gajah Putih Rp1.631.000. Angka Romawi 2, warta kehadiran jemaat di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 345 orang. 2. Ibadah jam 09.00 659 orang. 3. Ibadah jam 16.00 260 orang. Ibadah live streaming 238 orang. Angka Romawi 3, warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 28 Agustus 2022. A. Ibadah pada saat ini jam 16.00 dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH, Majelis Piket Wik APO, pemain orgen Bapak Simas Y. Bisim, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa. 2. Ibadah akhir bulan Wik Diaspora dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Bapak Yohan Marey, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah syukur bulan September 2022 Persekutuan Wanita Rayon B Klasis GKI Port Numbai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 10.00, tempat Jemaat GKI Solafide Tasangka. Angka Romawi 4, warta tambahan. 1. Niat nikah antara saudara Billy Sandro Watimena, lahir di Jayapura pada tanggal 3 September 2002
anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Albert Watimena dan Ibu Veronica Musila dengan alamat APO Bengkel Wik APO, dengan saudari Meita Claudia Padang, lahir di Jayapura pada tanggal 16 Juni 2002, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Tadius Padang dan Ibu Meike Kristina Pais dengan alamat APO Kali Wik APO. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 11.00. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik APO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. Dua, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-77 tahun, pemerintah Kota Jayapura menerbitkan Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 49 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi terhadap denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Warga masyarakat sebagai wajib pajak di Kota Jayapura dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB pada kantor Bapeda, loket pembantu Kas Bank Papua, belakang Mall Jayapura lantai 1. Seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura, loket pelayanan mobil keliling Bapeda. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura menyampaikan terima kasih. 3. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PW Jemaat GKI Pengharapan ke-53 tahun dan menyambut Natal tahun 2022, panitia mengadakan kegiatan donor darah yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 08.00, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. 4. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes P. Nusi SIP.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Marilah semua orang percaya kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 167 ayatnya yang kedua. Lah turun anak Allah. Marilah berturut-turut kita siapkan dua nyanyian. Pertama nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 3 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 144 ayat 2 sesudah kita mendengar berita rahmat Tuhan. Marilah persekutuan orang-orang percaya kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah serta mengaku segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sebab jikalau saya dan saudara-saudari katakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Marilah saudara-saudari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
bahkan dosa kesia-siaan secara turun-temurun dari leluhur-leluhur kami yang mengikat kami dalam roh, darah, dan daging kami, dan juga dosa-dosa pribadi yang kami lakukan, kami belajar dan kami terima dari pihak-pihak lain yang mengganggu rohani kami. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar benar bahwa di dalam kami tidak ada kuasa dan kemampuan yang dapat mengalahkan segala dosa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa mengaku segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kami atas misi pekabaran Injil, pemberitaan kabar baik di daerah kami masing-masing. Kami mohon ampun Tuhan atas segala tindakan-tindakan itu. Tentunya hal ini menjadi kutuk bagi kami di angkatan dan generasi-generasi ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga, sayangilah kami. Hanya kepadamu Bapa kami mohon, sebab anakmu telah berkata, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Amin. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, membuka kehidupanku dan isi hati yang keru di depan di depan mata Yesus, ternyata di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Selaku hamba Yesus Kristus menyampaikan kepada semua orang percaya yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 5 dan 6 begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Diaminkan dari nyanyian rohani 144 ayat 2, sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan benar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Semua orang percaya diundang bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan.
yang terbaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 sebagai hukum kasih. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh vokal grup Gema Nafiri. Kepada vokal grup Gema Nafiri disilahkan.
Mari persekutuan orang percaya yang berbahagia, kita siapkan pembacaan atau firman Tuhan yang hendak kita belajar bersama-sama di sore hari ini, terambil dari kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 dan pasal 22 ayat pertama sampai dengan 5. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 dan pasal 22 ayat pertama sampai 5. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan ini kita baca dan kita renungkannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala anugerah, berkat, dan kasih sayang-Mu bagi kami. Sebagai persekutuan orang percaya, kami hadir di saat sore hari ini. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mendengarkan berita anugerah-Mu dan seluruh petunjuk-petunjuk-Mu. Tiba saatnya kami juga hendak membaca dan mendengar firman-Mu serta mendalaminya. Bapa di surga, kami mohon pertolongan, bimbingan, dan petunjuk-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendalami bagian ini menurut maksud-Mu bagi tiap-tiap kami. Jauhkanlah segala hal, segala roh, segala penghambat, segala penghalang dalam pemberitaan firman ini maupun seluruh ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Guru dan pengajar kami yang baik, kami berdoa dan memohon. Amin. Wahyu pasal 21 dan pasal 22 ayat pertama sampai 5, ayat-ayat ganjil dan jemaat menyambutnya dengan ayat genap. Ayat ganjil dan jemaat menyambutnya dengan ayat genap. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dia aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk gerbangnya dan temboknya.
Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang yakut. Dan kedua belas gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara murni bening. Tidak memerlukan matahari dan untuk menyinarinya. Itu adalah lampunya. Dan pintu-pintu tidak akan ditutup hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, "Barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Haleluya. Persekutuan orang percaya, tiba saatnya untuk kita memberi persembahan syukur. Tiap-tiap saudara-saudari akan diantar dan dikumpulkan, diiringi dengan nyanyian rohani 160 ayat 1 dan seterusnya. Setiap ayat diselingi dengan instrumen.
bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 1 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 5 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Betapa besar kasih setia, anugerah, berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, anak-anak, dan inilah sebagai persekutuan orang percaya dari pribadi lepas pribadi, yang ada memberi persembahan, yang dimasukkan, diserahkan melalui pundi-pundi yang dijalankan, dan juga kotak-kotak pelayanan yang ada di depan dan di samping kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan apa yang telah diberi oleh umat-Mu, daripada itu kehidupan kami yang hadir di sore hari ini, Bapa di surga, bersama dengan persembahan-persembahan umat-Mu, ada juga 6 pribadi dan keluarga yang memberi persembahan khusus, pengucapan pribadi dan keluarga, atau satu pribadi yang Tuhan tahu kehidupannya, dan juga 5 pribadi dan keluarga yang memberi persepuluhan mereka. Tentunya dari komitmen dan janji iman yang mereka sedang laksanakan dan lakukan ini, Bapa, di tempat kemahakuasaan-Mu, kiranya Engkau memberkati dan kuduskan seluruh persembahan umat-Mu ini. Bapa, kepada mereka yang mengelola dan mengaturnya dari tingkat jemaat, klasis, dan di arah sinode, supaya pemberian umat-Mu ini menopang seluruh pelayanan dan juga menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu. Dari tempat ini hamba juga berdoa untuk tangan-tangan pribadi dan keluarga yang terbuka dan terulur untuk menolong pelayanan dalam jemaat, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong setiap janda duda, yatim, dan keluarga-keluarga yang dalam kemalangan, dalam kedukaan, dalam pergumulan. Tuhan, Engkau berkati semua pemberian umat-Mu, baik sebagai persembahan, tapi juga pelayanan kasih kepada sesama. Bapa di surga, terimalah seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Persekutuan orang percaya yang bahagia,
Kita kembali melihat pada pembacaan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 dan pasal 22 ayat pertama sampai dengan 5. Tema yang diberikan Yerusalem surgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Saya memilih dan tema singkat dan kecil, Yerusalem surgawi umatnya. Yerusalem surgawi hadir dalam kehidupan umatnya. Dari semua orang percaya mengikuti pembacaan firman Tuhan di minggu-minggu yang kita lalui pada bulan Agustus. Kemerdekaan tentang kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk saling melayani dan mengasihi. Pada minggu kemarin kita belajar dari Galatia pasal 4 ayat 20 hingga 31 berbicara tentang dua Hagar dan Sarah. Di dalamnya hadirnya dua perempuan ini dalam kehidupan Bapak Abraham. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, kemarin dan anak-anak merdeka atau anak perjanjian. Ada dua bagian itu yang berbicara tentang Yerusalem. Pada pasal 4 itu di ayat 25 dikatakan begini, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam. Lalu di ayat 24, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah ibu kita. Yerusalem, ada Yerusalem yang telah jadi tempat perhambaan. Yerusalem surgawi. Sebagai persekutuan orang percaya, Yerusalem ini dari asal kata Urasalima yang disampaikan atau diucapkan oleh orang-orang Asyur. Dari kata dan pada Bani Israel atau Bani Ibrani dengan kata yang sering kita sebutkan, Salem, kudus, damai sejahtera. Dan perkataan ini juga sering orang Yahudi artinya kudus, suci. Ucapan-ucapan ini semua yang menunjukkan dan yang mengarah kepada adalah kota suci. Ternyata ketika kita baca di dalam Galatia pasal di ayat 25 secara khusus, Rasul Paulus dalam hikmat yang diberikan oleh Allah dikatakan sama dengan Yerusalem, ia hidup dalam perlombaan dengan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti ini menjadi
diterjemahkan oleh anak-anak sekolah minggu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ayat rohani 191. Yerusalem, mulia dan kudus, rinduan hatiku. Bukankah itu dia? Sebagai ibu kota negara atau kerajaan, dan di dalamnya Raja Daud, supaya di dalam pemerintahan itu hanya Tuhan yang menjadi raja, dan dalam pemerintahan sananya damai. Akhirnya Yerusalem itu kata Yeruel. Yeruel artinya didirikan, dan Shalom didirikan supaya ada damai sejahtera. Dikasih. Namun maka ini bergeser. Tempat ini sudah tidak lagi menjadi tanah atau tempat kudus. Yerusalem yang disampaikan sudah tidak menjadi tempat kudus. Dalam pembacaan kita pada pasal 21 secara khusus di ayat 9 dan 10 dengan jelas di sana dikatakan oleh Yohanes, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yerusalem, kota kudus itu turun dari sorga. Kalau kita membaca atau ucapkan doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 10 secara khusus, dari hal berdoa dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di sorga. Apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Yesus dari doa ini? Diawali dengan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka pada pembacaan kita ini sangat jelas penglihatan yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos, bahwa kerajaan Allah, Yerusalem yang baru, dia turun ke bumi. Ini sangat relevan dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang paling mendalam dan mendasar sekali adalah supaya suasana kehidupan di dunia ini, di bumi ini, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada segala kebaikan di sana. Ini yang harus ada. Ayat 9 dan 10 dari pembacaan kita ini. Ini yang berbicara tentang Yerusalem. Apa yang sesungguhnya? Apa yang sebenarnya yang dikehendaki untuk ada di dalam kehidupan orang-orang percaya? Adakah kita rasa damai? Adakah kita rasa sejahtera? Adakah kita rasa bahagia? Saya dan saudara-saudari, selama hidup di dunia ini, pasti kita tidak akan rasa seperti itu yang baik. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17, Rasul Paulus katakan begini,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi soal kerajaan Allah. Hal kerajaan surga bukan soal makan minum. Kalau kita baca di pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5, di sanalah yang Tuhan jamin. Kerajaan surga di sana tuh air ada, makan minum semua disiapkan atau makanan disiapkan, bahkan obat pun disiapkan. Kita baca daun-daun dari pohon-pohon kehidupan itu bisa selain makan menjadi makanan, tapi dia menjadi obat. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari seluruh pembacaan ini ada 4 hal penting saja, 4 pokok yang kita jumpai dari pasal 21 di ayat 9 sampai 14, bagaimana berbicara tentang kota yang kudus itu, kota yang suci itu, kota yang penuh dengan segala sukacita di sana. Di ayat 15 sampai 21 bagaimana berbicara tentang kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini doa Yesus di dalam Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 24. Dikatakan semua orang percaya harus bersatu. Di dalam semua orang percaya bersatu itu ada kemuliaan Tuhan. Orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya, dan semua orang percaya akan melihat itu. Di ayat 24 berdoa, dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka melihat kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Kota ini penuh dengan kemuliaan. Tadi dengan berbagai-bagai jenis batu-batu yang berharga. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang ketiga dari pembacaan di ayat 22 sampai 27, di sana juga penuh dengan segala yang Tuhan sediakan. Segala tempat, tidak ada lagi kegelapan di sana. Bahkan hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian ini dengan luar biasa dijelaskan bagaimana 3 pintu yang menghadap ke timur, 3 pintu yang menghadap ke selatan, 3 pintu yang menghadap ke barat, dan 3 pintu yang menghadap ke utara. Tetapi semua pintu itu dijaga oleh malaikat. Tidak bisa sembarang orang masuk. Orang yang seperti apa yang bisa masuk? Di ayat 27 dari pembacaan Wahyu pasal 21 itu dikatakan, tetapi tidak akan masuk orang yang melakukan kekejian, tetapi hanya mereka yang dalam kehidupan anak domba itu. Sehingga saudara-saudari, ini firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus katakan bahwa nanti ada pencuri yang datang mencuri. Mencuri itu dia bisa lompat pagar, dia bisa bongkar pagar, dia mencuri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Jadi orang-orang yang hidupnya ada melalui firman Allah, sekarang dan saya Kristen, saudara jangan kita berangan-angan dan bercerita tentang kerajaan surga. Di ayat sehingga saudara-saudari saya kutip satu pasal 6 dikatakan demikian di ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 20 dari Wahyu pasal 21. Sehingga dengan jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, Yerusalem yang baru tentunya memberi dan menuntut semua orang percaya harus benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki oleh firman-Nya tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Tentunya dari 4 hal ini di bagian yang terakhir tentang bagaimana hidup manusia, makan minum semua disediakan pada pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan merujuk pada 4 hal pokok ini, maka ada bagian-bagian penting yang perlu saya dan saudara-saudari ingat secara baik. Hal yang pertama, kita belajar dari perkataan tentang Yerusalem ini. Saudara-saudari dan saya jangan bangga, jangan bilang, nah saya orang Kristen, saya sudah baptis di nikah. Tapi selama kita masih melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, Yerusalem yang sesungguhnya belum ada di dalam kita. Kehidupan yang sebenarnya yang dikehendaki Allah belum ada pada kita. Anak-anak perhambaan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari dari bagian ini, kita mau belajar bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang saudara sedang alami, saudara miliki, yang bukan milik Tuhan, yang bukan berasal dari Tuhan, saudara dengan hormat sebagai hamba Tuhan, saya minta semua itu dikeluarkan. Saya minta supaya semua tidak lagi berpegang pada pegangan-pegangan seperti itu. Jangan ada proses penyembahan berhala di dalam kehidupan kita. Kalau pembacaan di Galatia pasal 4 ayat 30 dikatakan usir perempuan hamba itu dengan anaknya. Jadi apa yang mengganggu dan apa yang membuat kita menjadi hamba dari sesuatu yang tidak benar, usir, keluarkan, supaya saya dan saudari berkenan untuk masuk di Yerusalem yang baru. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita belajar dari bagian ini, kita dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Yesus memberitahukan tentang situasi dan kerajaan Allah, tidak ada lagi kegelapan di sana. Dikatakan oleh sebab itu jadilah anak-anak terang. Terang menghasilkan apa? Terang membuahkan apa? Kalau Matius pasal 5 ayat 16 katakan, sebab itu hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara dan saya lakukan itu. Itulah amanat yang diberikan. Dan yang terakhir, soal makan minum. Saudara, saya dan saudara-saudari lebih senang sibuk makan minum daripada ingat Tuhan. Tadi jelas saya ada kutip satu bagian di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Hal kerajaan sorga bukan soal makan minum. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Cari itu. Atau Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab kesusahan sehari, cukuplah sehari. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini menolong kita supaya ketika pujian ini kita nyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dan itu dibawa oleh Tuhan melalui pekerjaannya di tiap-tiap orang. Berarti firman-Nya bagi kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh PKB WIK APO. Kepada PKB dipersilakan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati vokal grup PKB Week APO. Pujian yang telah dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan nyanyian rohani 77 ayat 4 yang hendak kita nyanyikan sesudah bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan segala sukacita semua orang percaya diundang bangkit berdiri untuk kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Aku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai persekutuan orang percaya, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Bagaimana tiap-tiap orang mau menempatkan dirinya supaya Yerusalem yang baru hadir dan tinggal di dalam tiap-tiap kami. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan hal-hal yang sia-sia, yang selalu mengganggu, mengikat, dan mau menarik kami keluar dari kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, hanya oleh pekerjaan Allah Roh Kudus, jauhkanlah semuanya itu dari kami, dan jadikanlah kami tempat di mana Yerusalem baru akan hadir di dalam tiap-tiap kami. Kami berdoa untuk gereja dan pemerintah. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin denominasi gereja yang ada di seluruh tanah Papua, dari arah sinode klasis dan jemaat-jemaat yang ada di pulau-pulau pesisir pantai, baik utara, selatan, timur, barat, dan juga di pedalaman gunung lembah Papua. Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang Engkau panggil dan tempatkan dalam panggilan pelayanan sebagai pendeta, pastor, gembala, penatua syamas, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama Kristen di sekolah dan di perguruan tinggi, maupun pengurus unsur-unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, para pengasuh sekolah minggu, dan juga kami berdoa Tuhan untuk panitia-panitia, baik panitia sidang, panitia pembangunan, badan pemeriksa keuangan gereja, dan semua alat-alat kelengkapan dalam pelayanan gereja. Tuhan, Engkau memberkati semua milik kepunyaan-Mu, serta seluruh warga jemaat kami yang ada di pulau-pulau, di pesisir pantai, di pedalaman di seluruh tanah Papua, dalam berbagai panggilan kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka masing-masing.
Bapa, kami berdoa untuk persiapan sidang klasis GKI Port Mumbai di bulan September yang akan datang. Dengan semua persiapan-persiapan, dengan segala upaya usaha yang ditempuh oleh panitia hanya oleh pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan kami berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan kami, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya sampai ke kampung-kampung, para bupati dan wali kota di seluruh tanah Papua, baik Papua maupun Papua Barat, dan juga sampai kepala-kepala kampung. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menunjukkan dan memberitahukan segala hal yang harus dilakukan oleh hamba-hamba-Mu. Demikian juga pemimpin-pemimpin kami yang ada di legislatif, baik di DPRP maupun DPRD, yang ada di MRP Tuhan, supaya mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk seluruh pelayanan pemerintahan di tanah Papua. Bapa, kami juga berdoa, kami menyerahkan kondisi keadaan di tanah Papua dengan segala konflik-konflik, dengan segala pertikaian yang terjadi. Tuhan, kami sangat terbatas dalam memahami dan mengerti akan itu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, siapa sesungguhnya yang bermain di balik peristiwa-peristiwa ini, Tuhan yang berperkara dan Tuhan yang menunjukkan dan menjelaskan bagi umat-Mu, supaya tidak ada pertumpahan darah di atas tanah ini. Sebab ketika orang-orang benar dibunuh, maka tanah ini yang menerima darah mereka akan terkutuk. Dan tentunya kami semua, baik orang asli Papua maupun non-Papua, akan merasa kutuk itu mengalir dan ada bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, siapa yang mengatasnamakan negara dan untuk kepentingan pribadi, Tuhan yang bertindak dan berperkara atas mereka. Di saat ini kami berdoa Bapa, kami serahkan Papua di tanggal 30 Agustus di hari Selasa. Akan menerima kunjungan kepala negara. RI 1 akan ada di kota Jayapura dan Kabupaten Timika. Tuhan, kami serahkan semua yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini, oleh gubernur dan seluruh jajarannya, maupun TNI Polri dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan keamanan yang sesungguhnya, damai dan shalom-Mu memerintah dan ada di Papua untuk seluruh orang Papua. Bapa, kami mau berdoa, kami menyerahkan para pimpinan-pimpinan kami di kalangan TNI Polri, baik yang ada sebagai Kapolda maupun Pangdam di Papua maupun Pangdam Kapolda Papua Barat, Pangdam 17 Cenderawasih dan Pangdam 18 Kasawari. Tuhan, dengan situasi Papua ini, ada pasukan organik dan non-organik. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka semua mengerti budaya dan cara hidup orang Papua, sehingga tidak ada perselisihan, kesalahpahaman di tengah tugas tanggung jawab pengamanan negara ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami berdoa Tuhan untuk PHMJ dan seluruh majelis, Panatua dan Siamas, unsur-unsur dan urusan, serta kami berdoa untuk para pelayan-pelayan firman dalam jemaat, diberkati Tuhan. Para pengasuh sekolah minggu, diberkati Tuhan. Pengurus KSP, diberkati Tuhan. Dan pengurus unsur di 9 week pelayanan, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk panitia sidang ke-32, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dalam hal ini week diaspora, dengan segala kebutuhan, dengan segala hal yang harus disiapkan, hanya oleh Tuhan yang menolong mereka. Panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan Jayapura, dengan segala upaya usaha dan hal-hal yang harus mereka lakukan, hanya Tuhan yang menolong. Panitia penyelesaian gedung Parwik Aspol, dengan segala usaha dan upaya mereka, hanya Tuhan yang menolong. Bapa di surga, seluruh donatur, seluruh orang yang memberi bagi pelayanan dan menunjang pelayanan-pelayanan ini, diberkati Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam panggilan dengan berbagai profesi yang kami tekuni, baik di ASN, TNI, Polri,
di BUMN, BUMD, maupun juga buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, dan juga jualan-jualan kecil yang ditekuni oleh umat-Mu. Tuhan, dari tempat ini hamba mohon berkat kekuatan, berkat kasih dan anugerah-Mu bagi semua milik kepunyaan-Mu. Bagi kekasih-kekasih kami, orang-orang tua kami yang telah purna tugas, yang telah pensiun, Tuhan, dari semua bidang pekerjaan yang mereka tekuni, dan sekarang mereka ada di dalam segala masa yang mereka lalui ini, hanya Tuhan yang mau menolong mereka. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan juga menyerahkan warga jemaat kami yang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, dan juga yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan, Engkaulah yang menjamah dan Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kekasih hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbet Esdera Rawi dalam pergumulan yang dihadapi, Tuhan, di atas semuanya itu kami yakin dan percaya waktu Tuhan, kasih Tuhan terindah bagi hamba-Mu ini. Suami dan anak-anak, Bapak Kandenafa, anak-anak, Tuhan kuatkan mereka dan Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa dengan pergumulan, dengan kondisi keluarga yang mana Tuhan telah berkenan memanggil istri kekasih. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, pengharapan dan penghiburan bagi hamba-Mu dan keluarga dalam tiap-tiap kehidupan mereka. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di balik-balik terali besi, baik ada di rutan-rutan, di ruang-ruang tahanan Polsek maupun Polres, maupun mereka yang ada di lapas, lembaga pemasyarakatan, baik Doyo, AB maupun Kerum. Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami. Proses yang mereka sedang jalani, Tuhan, adalah maksud Tuhan untuk menolong dan membuat mereka dapat kembali dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk janda duda, yatim-yatim piatu di dalam jemaat kami, di 9 week pelayanan kami. Tuhan memberkati segala kebutuhan makan minum mereka dan segala keperluan mereka hanya datang dari Tuhan. Dan tentunya sumber berkat itu adalah Allah yang akan menggerakkan berkat-berkat yang ada di bumi ini dari tiap tangan-tangan yang berkelebihan untuk membagi kasih dengan mereka. Tuhan memberkati ketika ada yang membagi kasih dengan sesama kami. Kami berdoa Bapa, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dan juga Tuhan, Engkau berkati mereka, anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberi kemudahan, kelancaran dan keberhasilan bagi mereka menurut waktu anugerah Tuhan. Anak-anak muda kami dalam mencari teman hidup, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, dan Tuhan menolong mereka. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan dan usia kandungan dalam anugerah Allah. Tuhan, Engkau jamah dan memberkati sehingga seluruh proses waktu Tuhan untuk proses persalinan itu terjadi dengan baik. Tuhan memberkati para medis, Tuhan menolong mereka yang memberi pertolongan bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa majelis yang tugas di hari ini. Kami berdoa untuk majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Wik APO, penatua Syamas, pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pemain organ, kami berdoa untuk pemandu pujian, kami berdoa untuk multimedia, semua yang melayani. Kami berdoa untuk staff sound system yang mengatur seluruh sound di dalam ruang ibadah ini. Tuhan yang memberkati, yang mengatur dan menata mic-mic di dalam ruang ibadah ini. Diberkati Tuhan, supaya alat-alat pelayanan kami ini terus dari hari ke hari menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, kami hendak memasuki minggu kerja yang baru, pelayanan yang baru, dan tentunya di minggu ini kami akan mengakhiri bulan Agustus ini. Izinkanlah setiap anak-anak Tuhan pulang dan memasuki bulan yang baru nanti di dalam kasih dan anugerah Allah. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Pengharapan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus yang berulang tahun. Dari mimbar ini Tuhan untuk semua saudara-saudari kami yang berulang tahun.
Biarlah dengan panjang umur Tuhan kenyangkan mereka, dan keselamatan yang daripadamu Tuhan perlihatkan bagi mereka. Pulanglah bersama dengan kami ya Tuhan, baik yang menggunakan kendaraan, yang menumpang angkutan umum, bahkan yang berjalan kaki. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, layakkanlah kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syafaat ini kepadamu Bapa di sorga. Amin. Persekutuan orang percaya yang berbahagia, kita hendak menyanyikan nyanyian rohani 191. Nyanyian rohani 191 kita nyanyikan ayat pertama sampai dengan ketiga. Ayat pertama dan kedua dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Yerusalem mulia dan kudus, dan kata-kata seterusnya. Dengan kesukaan bahagia di rumah Tuhanku telah disediakan. Ku tinggalkan di bawah segala belenggu, serahkan nyawa ke tangan Tuhanku. Ya kota terang, kumohon apalah, kau buka pintumu di dunia. Lamanya telah rindu hatiku meninggalkan semua kesia-siaan, agar ku dapat jua terang kesungguhan. Semua orang percaya, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dalam berbagai panggilan dan kehidupanmu, dan jadilah Yerusalem yang hadir di dalam tiap-tiap kehidupan kita dan panggilan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan sepanjang masa. Amin.
Semua orang percaya dipersilakan duduk dalam saat teduh. Dalam kasih dan anugerah Allah, semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, bersama dengan Majelis Piket WIK APO, Kantoria, Ibu Desi, pemain orgen Bapak Samas Yedisim, multimedia, seluruh pegawai gereja, kami aturkan banyak terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sebagai persekutuan orang percaya di sore hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah salam dan hormat kami yang melayani. Shalom.